Kader PDIP terancam pidana akibat dicap ngefitnah Jokowi. Guys, pernyataan kader PDIP tentang utusan diri Jokowi kemarin akhirnya berbuntut panjang nih. Soalnya, kemarin Deddy Sitorus bilang kalau ada utusan dari penguasa agar Hasto mundur dari sekjen dan pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan. Nah, karena merasa apa penyeret Jokowi, sekjen Gibranku yaitu Pangeran Mangkubumi bilang pernyataan Deddy itu penistaan nurani, moral, dan etika. Kita mau klarifikasi dulu Mas Eman, ya, biar nggak rame. Ya, silakan. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus, ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi dan menurut kami itu reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Karepmu Deddy Sitorus, yang penting kamu tidak ngaku-ngaku presiden. Ingat, waktu retreat, kader disuruh menunda datang ke retreat. Ujung-ujungnya bilang nggak pernah melarang ikut retreat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir ya, yang beberapa waktu lalu menuding Jokowi secara tidak langsung telah mengirim utusan ya. Ya, tentu kita sama-sama tahulah bahwa itu sebetulnya memang isu ya yang sengaja disebarkan di tengah Sekjen Moncong Kura-Kura yang akan menjalani sidang perdana ya. Tujuannya tentu untuk menggiring opini masyarakat. Tetapi tidak pernah dibayangkan oleh si kader spesialis nyinyir tersebut bahwa Jokowi akan meresponnya dengan keras dan serius. Begitu Jokowi meresponsnya dengan sangat keras dan serius, ternyata yang bersangkutan keder. Saya pikir hanya gorengan netizen saja ya, saya pikir gitu loh. Nggak taunya dia benar-benar keder teman-teman ya. Benar-benar ketakutan. Gayanya aja, casingnya banteng ya kan. Ternyata mentalnya ayam. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kader PDIP terancam pidana akibat dicap ngefitnah Jokowi. Guys, pernyataan kader PDIP tentang utusan diri Jokowi kemarin akhirnya berbuntut panjang nih. Soalnya, kemarin Deddy Sitorus bilang kalau ada utusan dari penguasa agar Hasto mundur dari sekjen dan pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan. Nah, karena merasa apa penyeret Jokowi, sekjen Gibranku yaitu Pangeran Mangkubumi bilang pernyataan Deddy itu penistaan nurani, moral, dan etika. Dia juga minta buat Deddy bongkar siapa utusan yang dia maksud. Kalau enggak ya siap-siap bakal kena pidana tentang fitnah dengan penjara 4 tahun. Menurut kalian, emang hubungan PDIP dan Jokowi ini masih penting ya guys buat perpolitikan di Indonesia? Nah, lo ya kan. Jadi si Deddy itu ya Deddy S lah gitu ya, bukan Mansur S ya kan. Kader partai terbesar di Indonesia terancam pidana akibat ya memfitnah Jokowi ya. Jadi ya ini bisa masuk kategori pencemaran, pasal pencemaran nama baik ya teman-teman ya. Iyalah, ya karena yang sudah kita dengar bareng-bareng tadi yang bersangkutan ya dengan terang-terangan mengatakan ada utusan walaupun tidak pernah menyebutkan siapa utusan itu. Jadi memang ini sengaja isu disebarkan, kemudian si penyebar isu itu bersembunyi ya di balik alibi bahwa dia tidak pernah memfitnah Jokowi. Dia cuma mengatakan ada utusan. Hahaha. Jadi tujuannya memang murni penggiringan opini. Kurang ajar emang ini orang ya. Ini dia, lanjut video selanjutnya. Kita mau klarifikasi dulu Mas Eman, ya, biar nggak rame. Ya, silakan. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus, ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi dan menurut kami itu
reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Soal utusan itu, Bang Deddy Sitorus tidak pernah bilang bahwa Jokowi mengirim utusan atau itu utusannya Jokowi. Karena kalau kalimat itu yang keluar ada konsekuensi hukum di situ. Tapi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus adalah pada tanggal 14 ada utusan yang datang dan pesannya adalah sekjen itu harus mundur dari jabatannya Mas Hasto atau dia akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Yang kedua, Jokowi jangan dipecat. Itu tanggal 14 Desember ya, 2024. 2024. Terus yang ketiga, ada 9 dari kader PDI Perjuangan yang menjadi target. Jadi sampai di sini kita clear dulu nih. Tidak ada sebut Jokowi ngirim utusan atau utusan Jokowi, tapi ada utusan yang 3 pesannya seperti itu. Iya, mungkin teman-teman ya yang menguasai atau minimal memahami gitulah pengetahuan tentang mikro ekspresi dan makro ekspresi ya, kemudian juga public speaking ya, kemudian juga mempelajari sedikit ilmu psikologi, teman-teman akan mengerti bahwa ini orang dalam kondisi ketakutan ya. Iya, padahal ini orang bukan bagian dari orang yang menyebarkan isu tersebut. Yang menyebarkan isu adalah temannya ya, kader spesialis nyinyir tersebut, tetapi melalui pernyataan orang ini barusan ya, kita bisa ngelihat temannya aja udah keder gitu ya, apalagi orang yang memfitnahnya ya. Karena keder ya untuk apa namanya menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya tidak keder, justru dia menyalahkan Jokowi yang katanya meresponnya terlalu berlebihan, ya kan? Iya. Tadi kan melakukan klarifikasi, katanya si temannya itu tidak pernah menuduh Jokowi. Nah, ini bukti bahwa yang bersangkutan ini dalam kondisi keder teman-teman ya. Jadi benar-benar ini ketakutan karena memang nggak seperti biasanya Pak Jokowi itu merespon dengan sangat keras. Gimana nggak keder gitu loh, Mbak Puan aja keder ya kan. Iyalah apalagi elu ya kan, kader-kader macam kroco kayak gitu. Lanjut. Dedi PDIP ajak Jokowi ngopi bareng siap ungkap sosok utusan lah. Ngapain ngajak ngopi Pak Dedi kalau mau ungkap utusan aja. Kemarin kan keluar-keluarnya di media. Sekarang mau ungkap ya tinggal itu ungkap di media. Ngapain ngajak ngopi? Kalau ungkap di media kan lebih transparan. Semua orang biar tahu, masyarakat semua biar tahu. Gitu aja kok repot. Emang. Tapi kita coba baca komentar netizen. Karepmu Deddy Sitorus, yang penting kamu tidak ngaku-ngaku presiden. Ingat, waktu retreat, kader disuruh menunda datang ke retreat. Ujung-ujungnya bilang nggak pernah melarang ikut retreat. Lah, mencra-mencre. Kalau komentar kalian gimana teman-teman? Tadi kan udah saya wakili dikit, komentar dikit. Terus beberapa netizen juga udah komen. Tapi saya juga mau dengar komentar kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Ingat waktu retreat, kader disuruh menunda datang ke retreat, ujung-ujungnya bilang nggak pernah ngelarang ikut retreat. Ya sama, ya kan? Iya, memang tidak pernah ngelarang ikut retreat, tetapi disuruh menunda. Ya begitulah ya. Orang yang apa namanya ya, tidak bertanggung jawab, dia lari dari apa yang sudah dia nyatakan ya. Dia lari dari persoalan hukum, bersembunyi di balik diksi-diksi yang dia gunakan ya. Termasuk si kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir, yang mengatakan bahwa dirinya ya melalui tadi itu si juru bicaranya itu tidak pernah menuduh Jokowi mengirim utusan. Dia cuma mengatakan ada utusan yang isi utusannya adalah ini. Jadi dia tidak menuduh Jokowi. Nah, bersembunyinya dari delik aduannya di situ gitu. Ada. Lanjut. Sampaikan yang nyari karena udah terjepit. Sebetulnya yang nyari siapa sih? Kok dibalik-balik? Kalau Jokowi itu kan cuma merespon. Baru sekali ini dia, wah ini udah kelewatan ini ada batasnya. Responnya nyari. Kenapa? Ya? Karena terjepit. Jadi
udahlah PDIP Kalau itu PD Perjuangan ya wajar sebagai politisi itu dari dulu bersuara. Karena memang Ya. itu patronnya. Kalau Pak Jokowi kan semua lihat selama ini dingin. Kenapa sekarang nggak panas? Karena ada sesuatu yang kena di jantungnya. Ya kita lihat aja nanti. Tapi ke Projo depan. akan mendorong Pak Jokowi melakukan langkah apa nih kalau sudah dipancing-pancing seperti ini terus? Katanya kan memang menunggu momen yang tepat, menunggu reaksi Pak Jokowi begitu. ya gini, seperti aku bilang tadi, ya pendukung sebetulnya ini udah nggak sabar ya Pak Jokowi diperlakukan seperti ini. Tetapi kalau bicara tentang hukum kan itu kan harus dianalisa. Saya bilang tadi, ini PDIP ini, Deddy Sitorus ini juga pintar kan, sebetulnya dia nggak nunjuk, nggak nunjuk langsung Jokowi yang kirim utusan, Jokowi melakukan ini kan nggak begitu sebetulnya. Sementara pertanggungjawaban pidana kan harus yang bersangkutan kan perorangan. Jadi seperti saya bilang ini kan hanya framing ya, membangun opini publik supaya syukur-syukur nanti juga hakim akan terpengaruh. Saya bilang nggak akan terjebak lah ya. Kita bisa pelajari terakhir-terakhir ini putusan hakim itu bagaimana. Tadi Bang Umam udah bilang di KPK itu hampir 99% akan vonis ya. Ya, itulah ya. Inilah apa namanya ya, saya nggak ngerti ya. Memang menjengkelkan ya. Jadi siapa yang menuduh, atau kemudian siapa yang dituduh gitu ya. Nah, yang koar-koar itu kan si kader Kebo gitu kan. Nah, tapi yang dituduh, yang katanya itu apa namanya, semacam tersinggung, seperti menusuk jantung ya, seperti yang merasa terjepit, itu katanya Jokowi gitu loh. Gimana ceritanya gitu kan? Kalau Pak Jokowi itu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia melakukan klarifikasi atau bagaimana. Nah, itu menunjukkan bahwa secara psikologi Pak Jokowi merasa terjepit atau merasa tidak aman. Tetapi ini kan diserang, ya. Dalam tanda kutip itu dipitnah. Kemudian Pak Jokowi itu melakukan apa? Merespon, bukan melakukan counter attack ya, bukan melakukan serangan balik, merespon. Tetapi responnya justru dianggap ya sebagai sebuah kondisi terjepit. Ini gimana hukum sebab akibat ya, hukum aksi dan reaksinya kok nggak paham gitu loh. Apakah dulu ketika masih SMP tidak pernah menerima pelajaran ilmu fisika? Aduh, lanjut. Nah loh, makanya jangan macam-macam ya kan. Ya, saya nggak ngerti ya apakah ini bisa diterima dalam ilmu hukum karena si kader elit partai terbesar di Indonesia ini kan dalam tanda kutip gitu kan menyerang Jokowi ya secara personal. Kan itu masuk kategori delik aduan gitu loh. Nah, apabila Rampai Nusantara bakal melaporkan si kader tukang nyinyir tersebut ke MKD dan Bareskrim, ya, apakah ini bisa diterima secara hukum gitu loh? Karena kalau menurut saya kalau delik aduan maka seharusnya yang melapor adalah orang yang bersangkutan ya. Itu sih menurut saya, tapi nggak tahu juga mungkin pakar hukum berpendapat lain. Atau teman-teman mungkin punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut. Saudara Deddy mengatakan bahwa apa yang selama ini Bapak Jokowi telah mengutus seseorang atau seseorang telah menemui para petinggi PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini Barisan Sudarsono Jokowi Lovers meminta agar siapa dan di mana dan materi apa yang jelas itu bisa disampaikan kepada publik. Jangan sampai saudara Deddy Sitorus atau elit-elit PDI Perjuangan seperti selama ini yang menyampaikan narasi-narasi yang selalu menurut kami membuli, selalu merendahkan, selalu mencaci Bapak Jokowi. Bagi kami itu adalah sebuah fitnah yang menyesatkan. Selama ini elit PDI Perjuangan, apakah itu pelemahan KPK, apakah itu isu 3 periode, apakah itu bansos, apakah itu partai coklat, itu kalian PDI Perjuangan sering menarasikan itu. Dan bagi kami itu tanpa bukti, itu tanpa fakta, dan itu meresahkan dan menyesatkan masyarakat.
Kami sebagai pecinta Jokowi tidak rela apabila kalian terus melakukan hal-hal tersebut. Selama ini Bapak Jokowi sudah cukup diam, sudah cukup bersabar. Tetapi kalian seakan-akan terlalu jumawa, merasa dirinya hebat. Segala-galanya ini yang tidak bisa kami terima. Jadi elit PD Perjuangan, Anda tidak perlu jumawa. Kami yang dipecat ini sudah bangga, malah bangga. Bahkan teman-teman kami, beliau-beliau yang sudah dipecat PDI Perjuangan sudah bangga terhadap kebobrokan PDI Perjuangan yang selama ini dan yang akan terjadi. Kami bangga. Kenapa kami sampaikan bobrok? Ya memang seperti itu. Anda menegakkan supremasi hukum begini, nyatanya apa? Anda bukan tokoh-tokoh negarawan yang baik. Kami atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers sekali lagi menuntut. Oh, keren kali ini ya. Bapak Sudarsono ini ya, setelah dipecat sebagai kader partai terbesar di Indonesia oleh Simon Jongkura-Kura, langsung lantang ya. Beberapa kali muncul ya di podcast di channel lain gitu ya, channel Reaction Politik juga, dan saat ini yang bersangkutan ya bisa dikatakan mengultimatum lah mantan teman separtainya ya untuk menunjukkan siapa utusan tersebut di mana dan kapan ya. Nggak usah menyangkut-nyangkut nama Jokowi, sudah biar nanti netizen, biar nanti awak media yang akan mencari orang tersebut dan bertanya, mewawancarainya, apakah betul Anda meminta ini ya pada tanggal 14 Desember dan itu merupakan permintaan Jokowi, ya kan? Iya, tunjukkan kalau memang benar-benar ada utusan dan benar-benar utusan tersebut ya itu utusannya Jokowi. Jangan cuma menyebarkan isu tetapi isunya isu bocong gitu loh, nggak jelas. Ada utusan tapi nggak jelas siapa yang diutus ya, namanya siapa, kapan, di mana, ya kan. Nah, kemudian apakah bisa dibuktikan bahwa itu adalah utusannya Jokowi? Nah, kalau nggak bisa, maka Pak Jokowi memang berhak untuk berspeak up, ya kan. Iyalah, lanjut. Saya rakyat ya, Dedi ya, saya rakyat seperti Anda ya. Apa mau Anda diseret ke penjara seperti Hasto ya, anggota PDIP ya? Mau. Kalian mau menyeret Bapak Jokowi, katanya Bapak Jokowi diseret. Yang menyeret itu siapa? Namanya siapa? Utusan siapa? Ya, arahan siapa? Coba jelaskan. Jangan cuma beromon-omon, nanti di media sidang kamu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menjawab, ditanya oleh jaksa nanti, ya. Ini sudah viral loh, tahu saya katakan di sini ya. Kalau Bapak Jokowi tersandung kasus selama 10 tahun sudah masuk penjara dari situ, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada yang bisa memasukkan Bapak Jokowi ke penjara, kan nggak ada kan? Itu tandanya Bapak Jokowi itu bersih, ya. Cuma kalian saja sebagai anggota partai PDIP itu yang nggak betul, selalu mengambing hitamkan Bapak Jokowi, selalu menyalahkan Jokowi. Ya, Bapak Jokowi sudah lepas dari partai PDIP, tapi kalian selalu menyalahkan Bapak Jokowi, kan nggak logik. Nah, saya sebagai rakyat pribadi akan menyeret Anda ke media, ke penjara nanti, Dedi, ya. Jangan berbuat andai-andai. Jika kamu ingin menyeret Bapak Jokowi, silakan. Tapi sebutkan siapa orang yang menyeret dari dalang semuanya itu. Anda harus paham ya. Masyarakat Indonesia sudah pintar, bukan bodoh lagi. Ya. Ini diseret maksudnya gimana? Diseret di tengah jalan ataukah diseret ya seperti halnya si Sekjen Moncong Kura-Kura. Mungkin yang dimaksud netizen barusan ya si kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir tersebut sebaiknya memang diseret ke meja hijau gitu teman-temannya, seperti halnya yang sudah dialami oleh Sekjen Moncong Kura-Kura. Tetapi jangan salah loh, si kader elit tukang nyinyir ini berperilaku semakin hari semakin nyinyir karena dia berharap gitu. Ketika si Sekjen Moncong Kura-Kura ini dinonaktifkan sebagai sekjen ya, dia berharap dirinya lah yang
akan ditunjuk oleh Mamak Ketum sebagai penggantinya. Makanya dia sekarang sedang overacting ya kan. Iya, itu sedang berakting gitu agar mendapatkan simpati Mamak Ketum ya dan bisa menjadi penggantinya si Sekjen Moncong Kura-Kura. Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan si Guntur Romli ya yang mencoba membela teman separtainya yang sudah kadung ocehannya direspon oleh Jokowi dengan sangat keras dan serius. Dari pernyataannya si Guntur Romli kelihatan sekali bahwa dirinya paham betul bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi itu oleh temannya bisa beresiko hukum ya, tetapi untuk menutupi malunya, untuk menutupi perasaan takut, gemetar dan kedernya dia menyebut bahwa respon Jokowi lah yang berlebihan karena sebetulnya temannya yang spesialis nyinyir itu tidak pernah menyebut nama Jokowi. Hahaha, takut ya? Iya iyalah. Mbak Puan aja sampai gemeter macam kayak gitu ya kan, apalagi kader macam si tukang nyinyir itu ya kan, ya takutlah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir yang beberapa waktu lalu menuding Jokowi secara tidak langsung telah mengirim utusan. Ya, tentu kita sama-sama tahu bahwa itu sebetulnya memang isu yang sengaja disebarkan untuk menggiring opini. Tetapi tidak pernah dibayangkan oleh si kader spesialis nyinyir tersebut bahwa Jokowi akan meresponnya dengan sangat keras. Begitu Jokowi merespons dengan sangat keras, ternyata yang bersangkutan keder. Aduh, saya pikir hanya gorengan netizen ya, bahwa si kader nyinyir ini keder. Nggak taunya dia benar-benar keder teman-teman ya. Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.